Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik Ya. Apakah teman-teman udah siap buat memulai pelajaran hari ini? Siap. Oke. Coba lihat di samping kanan kirinya. Ada nggak temennya yang nggak masuk? Ada Bu. Siapa? Nur Hidayah Bu belum datang. Kenapa dia, Rahma? Dia telat Bu. Oh, telat. Ya udah, dikabarin ya biar cepet datangnya, biar kita bisa memulai pembelajaran dengan baik dan tenang. Oke. Selanjutnya, Ibu ada lagu buat buat membangkitkan semangat kita nih, teman-teman. Kita nyanyi lagu kebangkitan. Apa teman-teman di sini ada yang punya request nggak, kita mau nyanyi lagu apa nih? Indonesia Raya Bu. Yang semangat dong. Apa ayo? Bagaimana? Maju tak gentar dong semangat. Oke. Kita nyanyi lagu ini ya. Teman-teman bisa keluarkan suaranya sekencang-kencangnya, oke? Nyanyi ya. Maju tak gentar membela yang benar, maju serentak tak diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak serentak menerjang terjang, tak gentar menyerang majulah menang. Oke teman-teman, segitu aja ya. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita pelajari bisa mendapatkan berkahnya, biar nyangkut ke otak kan. Ayo semua kita berdoa dipimpin oleh Itsna Nafla. Ayo Nafla. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran alangkah lebih baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Teman-teman udah siap ya buat memulai pembelajaran hari ini? Ya Bu. Ya, Ibu minta Puput buat menjelaskan terkait materi yang kemarin. Atau Puput ingat apa sih tentang materi kemarin? Kemarin itu kita belajar tentang lembaga keuangan, Bu. Ya, bagus. Jadi Bu di sini mau mengulas kembali bahwa lembaga jasa keuangan itu atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyajian. Apa sih tugasnya itu? Tugas dia itu melakukan pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. IKNB itu industri keuangan non-bank ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke PPT. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu Badan Perekonomian Indonesia. Badan usaha adalah kesatuan yudiris ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yudiris ekonomi itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada perusahaan. Ada yang mau baca nggak teman-teman perusahaan itu? Saya Bu. Kevin Kak. Jadi perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien.
Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang banyak sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisis lebih jauh, sebenarnya terdapat perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Baik, Vinka, terima kasih. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas pengertian dari badan usaha dan perusahaan. Sekarang kita mencari tahu nih, perbedaan badan usaha dan perusahaan itu apa aja sih? Jadi, perbedaan dari masing-masing badan usaha dan perusahaan itu ada 4. Yang kalau dari badan usaha sendiri itu, yang pertama merupakan kesatuan teknis yang berproduksi, sedangkan yang perusahaan merupakan kesatuan yudiris formal. Yang kedua itu bertujuan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan kalau perusahaan bertujuan mencari laba dan keuntungan. Nah, yang perbedaan ketiga tidak selalu bersifat resmi atau formal. Nah, yang kalau perusahaan bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang keempat dan yang terakhir ini bersifat konkret atau nyata seperti pabrik, toko, dan bengkel. Sedangkan kalau perusahaan bersifat resmi dan formal serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Paham ya teman-teman? Paham, Bu. Oke, dilanjut dari fungsi badan usaha itu sendiri. Fungsi badan usaha terkandung dalam arti peranan badan usaha yang melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha sendiri yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang lain sehingga masyarakat dalam mengkonsumsi barang tersebut sehingga tercapai kepuasannya tersendiri gitu. Jadi badan usaha ini tidak melulu tentang kepentingan dia saja, akan tetapi menguntungkan banyak dari orang, nggak cuma dari badan itu sendiri, bahkan sampai ke masyarakat pun dia menguntungkan. Selanjutnya, kepemilikan modal badan usaha. Ini sebelum kita masuk ke materi BUMN atau BUMD dan BUMS ya teman-teman. Jadi kepemilikan modal badan usaha itu ada 3. Yang pertama itu dari badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya itu seperti firma, persekutuan komanditer, persekutuan terbatas, koperasi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada badan usaha milik negara. Coba teman-teman ada yang mau baca nggak? Dari BUMN. Saya, Bu. Ayo Puput baca. Nah, badan usaha milik negara atau disebut BUMN ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN ini bergerak di sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya Perjan, Perum, Perso. Oke, baik Puput. Ya, benar banget ya teman-teman apa yang dibacakan oleh Puput. Yang selanjutnya itu ada badan usaha campuran. Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya itu seperti Persero, di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 51% atau lebih dimiliki pemerintah, paling banyak 40% dimiliki oleh swasta atau investor. Contoh lainnya itu adalah PT Telkom, PT Aksapura, dan PT BNI. Selanjutnya kita lebih merinci nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang nanti saya akan tayangkan mengenai BUMN itu sendiri. Oke teman-teman, diperhatikan ya. Sebelumnya saya mau memastikan kalau yang di belakang sana terdengar kan ya dan terlihat kan ya? Terdengar, Bu. Oke, baik. Sebelumnya ntar dulu nih Ibu mau ngasih persepsi dulu sebelum kita lanjut ke videonya. Pernah nggak sih teman-teman itu melihat Pertamina atau mendengar kata Pertamina? Pernah, Bu. Pernah ya. Pertamina itu contohnya kayak gimana sih maksudnya? Dari BUMN itu sendiri, selain Pertamina ada yang tahu nggak? Selain dari BUMN jenisnya itu selain Pertamina ada yang tahu nggak? PLN, Bu. PLN ya, terus Terus ada
Kantor pelayanan pajak. Ya, ada Perum, ada Peruri, ada PT Balai Pustaka. Nah, yang selanjutnya itu ada BUMS. Nah, pernah nggak sih kalian mendengar kata PDAM? Ada yang tahu PDAM itu apa? Akhir ya Bu? Iya, ada yang tahu lagi kepanjangan dari PDAM? Perusahaan apa nih? Daerah air minum. Oke, ada yang tahu nggak selain dari BUMS itu, selain dari PDAM itu apa aja? Ada yang tahu? Seperti bank pembangunan daerah, ya seperti itu loh. Yang terakhir tuh kalian pernah tahu nggak kalau misalkan bagian dari BUMD itu apa? Bagian yang BUMD. Iya. Nah, badan BUMD apa kalian pernah makan mie nggak sih? Pernah. Ya, itu PT Indofood. ya itu sebagian dari BUMD. Nah, kecuali Indofood itu ada lagi kayak PT BCA, Gudang Garam, Astra dan lain sebagainya. Nanti kalian pelajari yang modul Ibu sudah berikan ya. Baik Bu. Oke. Sebelum lanjut ke materinya nih, atau tadi kan sedikit ulasan tentang apa sih badan usaha itu, ya kan? Sebelum kita masuk lanjut ke terperincinya seperti materi BUMN, BUMD dan BUMS. Nah, yang pertama itu tujuan kita mempelajari badan-badan usaha ini apa sih, Bu? Nah, tujuannya itu melalui tayangan PPT yang ya, Vinka. Melalui tayangan video yang nanti akan Ibu tayangkan nih, kita dapat menganalisis jenis dan bentuk dari badan-badan yang tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan badan dengan tepat, seperti kelebihan dan kekurangan yang dari badan usaha tersebut. Yang ketiga itu, melalui hasil analisis dari kelompok, siswa dapat mengkomunikasikan dengan percaya diri. Apa itu BUMN, apa itu BUMS, apa itu BUMD. Oke teman-teman, sekarang kita tonton videonya. Hai, kamu pasti pernah mendengar istilah PT, CP, firma, dan koperasi bukan? Biasanya saat komunikasi jalan raya di kota-kota besar, istilah tersebut sering terpampang di gedung tinggi. Ternyata istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia loh. Nah, yang lebih jelas lagi, yuk aku akan mengajakmu untuk mengetahui konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasa menyebutnya dengan badan usaha, di mana kantor ayahku fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena tujuan badan usaha untuk mencari keuntungan atau laba, sehingga konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kegiatan ekonomi. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah ada dua jenis. Kantor ayahku ini termasuk badan usaha milik negara atau BUMN, dan ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Ayo kita masuk. Kata ayahku, BUMN ini memiliki beberapa peran loh. Oke, sekarang aku masuk ke bagian pabriknya ya. Wah, ternyata di sini aku bisa melihat proses produksi. Hasil produksi ini nantinya akan diedarkan untuk masyarakat. Nah, itu peran BUMN dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kamu lihat di depan itu, karyawan di sini sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sih peran BUMN dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, BUMN juga sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang terakhir, sumber penerimaan negara. Kali ini aku diajak ayahku untuk melihat jenis-jenis BUMN itu. Wah, kamu lihat, itu ada badan usaha perseroan atau persero.
dan Badan Usaha Umum atau Perum. Nah, persero itu BUMN yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pihak lain selain pemerintah, tapi tidak melebihi 49% dari total saham BUMN itu. Oke teman-teman, sampai situ aja ya materi tentang BUMN-nya. Kita lanjut ke materi BUMS. Disimak baik-baik ya teman. Baik, Bu. Hai, pemilik suatu es. Sebelumnya kamu tahu tidak apa itu BUMS? Yap, benar sekali. Seperti namanya, badan usaha ini milik pihak swasta, yang artinya tidak dimiliki oleh negara. Sehingga tujuan dari BUMS itu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin guna mengembangkan modal dan usaha, serta membuka lapangan pekerjaan. Kunjungan pertama kita ke badan usaha perseorangan, di mana badan usaha ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Kamu lihat di sini, pemilik badan usaha perseorangan ini bebas mengambil keputusan, sehingga keputusan cepat dilaksanakan. Nah, itu salah satu kelebihan. Sedangkan kelemahannya itu, kelangsungan usaha kurang terjamin. Yuk kita lanjutkan ke kunjungan lainnya. Ya, sekarang kita di firma. Firma itu gabungan 2 orang atau lebih yang menjalankan sebuah badan usaha dengan satu nama. Lihat, karyawan di sini sudah saling akrab dan mempercayai satu sama lain ya. Di sini pemimpin dapat dibagi menurut keahliannya loh, dan lebih mudah mengajukan pinjaman karena resiko ditanggung bersama. Itu semua kelebihan firma. Tetapi firma juga memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan. Karena konsep firma ini merupakan bentuk usaha dengan sistem gabungan, artinya kemungkinan timbulnya masalah akan lebih besar. Nah, jika ada kesalahan seorang anggota firma berarti harus ditanggung bersama. Dan tidak adanya juga pemisah antara hak milik badan usaha dan hak milik anggota firma ini menyebabkan jika perusahaan bangkrut, maka hak milik anggota juga digunakan untuk menutup kerugian. Nah, kunjungan kita selanjutnya ke persekutuan komanditer atau kamu biasa menyebutnya dengan CV atau komanditer Tenaorgs. CV sendiri itu suatu gabungan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja. Kamu lihat ada sekutu di CV ini. Iya, ada sekutu aktif dan pasif. Mereka yang menjalankan badan usaha dan bertanggung jawab penuh atas segala utang piutang badan usaha ini disebut sekutu aktif. Sedangkan mereka yang hanya menyerahkan modal saja itu disebut sekutu pasif. Wah, kamu lihat di CV ini, kemampuan manajemennya lebih baik dan mudah memperoleh kredit. Meskipun dalam mendirikannya bisa dikatakan relatif mudah, tetapi untuk membangun badan usaha berbentuk CV ini, kamu juga harus perhatikan beberapa kekurangan. Di antaranya, sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, dan apabila modal telah disetorkan, akan kesulitan dalam menariknya kembali. Selesai berkunjung ke CV ini, sekarang kita berkunjung ke perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Iya, PT itu badan usaha yang modalnya berupa saham-saham, di mana para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diserahkan. Kamu lihat di PT ini mudah mengumpulkan modal dengan mengeluarkan sahamnya, dan juga pemimpinnya mudah diganti jika tidak kompeten. Semua itu kelebihan dari PT loh. Tetapi PT juga memiliki kekurangan. Di antaranya tanggung jawab yang terbatas menyebabkan keputusan yang dikeluarkan tidak secepat perusahaan perseorangan, firma atau CV, dan rahasia badan usaha kurang terjamin karena semua kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada para pemegang saham. Nah, sudah paham kan kelebihan dan kekurangan dari masing. Oke teman-teman, bisa dipahami nih ya dari materi BUMS yang tadi saya sudah tayangkan. Iya, Bu. Selanjutnya, ini kita lanjut ke materi yang terakhir atau BUMD.
Maaf ya teman-teman, salah. Ya, perhatikan ya teman-teman. Iya, itu peran dari BUMD dalam melaksanakan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Selain itu, BUMD salah satu sumber pendapatan asli daerah yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian daerah. Itu juga peran dari BUMD loh. Wah, ternyata selama ini banyak peran dari BUMD yang kita manfaatkan ya. Kamu sudah tahu belum jenis usaha apa saja yang ada di BUMD itu? Kalau belum, yuk aku tunjukkan. Lihat, itu ada bus kota yang sedang menunggu penumpang. Ternyata itu BUMD jenis usaha pada bidang transportasi umum. Kalau perusahaan rumah potong murah itu BUMD jenis apa ya? Oh iya, itu sih termasuk di bidang pengelolaan pasar. Sekarang ayahku mengajak aku untuk melihat bank daerah. Bank daerah ini termasuk juga ke bidang jasa perbankan. Dan terakhir ada jenis BUMD pada bidang penyediaan air bersih. Pasti kamu tahu nih, apa yo? Ya benar sekali, BUMD di bidang ini ada PDAM atau perusahaan daerah air minum. Siapa yang di rumahnya berlangganan air dari PDAM? Aku pikir hampir semua dari kamu. Pasti iya kan? Dari contoh di atas tadi, ternyata ada banyak ya kelebihan dari BUMD itu. Di antaranya, yang pertama, modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, kegiatan ekonominya dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Yang ketiga, status pegawai BUMD diatur oleh peraturan pemerintah yang akan menanggungnya. Sementara itu, kelemahan BUMD diantaranya cenderung kurang cepat dalam mengambil keputusan karena pengelolaannya menyangkut birokrasi. Dan berkembang atau tidaknya BUMD dalam banyak hal tergantung pada kepala daerah, karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Nah, sama halnya BUMN. BUMD juga memiliki dua bentuk usaha. Kamu lihat ada perusahaan umum daerah atau perumda itu? Iya, itu perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Ada juga perusahaan perseroan daerah atau biasa kamu sebut dengan persero. BUMD yang berbentuk perseroan terbatas ini modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Oke, sekarang kamu sudah paham kan apa BUMD itu? Semoga bermanfaat. Oke. Maaf ya. Selesai teman-teman materi kali ini. Jadi di sini nanti saya akan memberikan tugas buat masing-masing kelompok. Di sini kan ada 3 kelompok ya, 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing kelompok itu saya tugaskan di rumah nanti untuk menganalisis hasil dari video yang saya sudah tayangkan. Apa aja sih Bu tugasnya? Jadi kelompok yang pertama ini menganalisis perbedaan apa aja sih dari BUMN, BUMS, dan BUMD. Yang kedua itu kelompok yang kedua ada perbedaan persero dan perum. Apa sih itu persero dan perum? Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan PT, firma, dan CV. Jadi gimana sih Bu nanti bentuk tugasnya? Jadi teman-teman nanti membuat mind mapping di mana yang isinya singkat padat tapi mudah dimengerti, oke? Jadi dikumpulkan pertemuan selanjutnya yang akan dikirim di email yang biasa Ibu berikan, oke teman-teman. Selanjutnya di sini ada quizzes yang saya sudah siapkan, nanti teman-teman ngerjain ya. Ini merupakan post test dari hasil pembelajaran kita kali ini. Saya kirim ke grup WA ya. Sebentar ya teman-teman.
Dah, bisa dibuka linknya. Iya Bu. Udah? Sebentar Bu, lagi loading. Ayo. Kodenya udah belum? Kodenya 044. Udah? 303. 044 0303. Udah? udah Bu. Belum ada yang masuk nih. Sudah Bu. Udah ada Nafla Rahma. 24. Udah masuk sama Bu. Halo. Duduk situ apa? Kenapa Nur telat, Nur? Kenapa telat? Bisa di sini aja, Nur. Iya. Duduk situ. Oh, biar kelihatan penuh. Ini itunya geserin. Lihat dulu Nur. Kok ibu belum bisa masuk ya? Belum bisa mulai ya? Kendala sinyal kali Bu. Enak sih kalau ibu. Bisa jadi. Paketannya habis. Enggak dong. Panas banget soalnya. Titikin lagi. Kok gak bisa sih? Nur dari bahasa Udah, nggak pakai data. Udah kita mulai gitu. Yaudah kita mulai ya teman-teman. Iya Bu. Ya bisa dikerjakan. Udah. Scroll aja. Scroll lagi Nafla, tinggal pilih. Oh, kau belum apa? Emang gitu memang. Ceritanya. Yaudah. Udah belum teman-teman? Bentar Bu. Yang satu aku. Enggak boleh kasih tahu. Nggak boleh nyontek ya teman-teman. Udah Bu. Ya, jadi satu. Ya Allah. Nih di sini ada Rahma nih yang pertama nih. Biasa ada di Ayo, Nafla, kerjain ayo. Kamu di terakhir nih. Udah. Ayo cepetan. Saya nafas terakhir dulu. kurang teliti dia Bu. Udah ya, udah kerjain semua ya. Kita akhirin aja ya temenan. Iya. Oke. Makasih Bu. Jadi di sini Rahma yang pertama, yang kedua itu ada Vinka, yang ketiga dan yang terakhir ada Nafla, teman-teman. Nafla mendengarkan nggak dari tadi Nafla? Apa kita butuh ice breaking? Enggak Bu, makasih. Ya udah, tugasnya jangan lupa dikerjain ya teman-teman ya. Di sini teman-teman sudah baik banget dalam mengikuti pelajaran ibu. Semoga ilmu yang ibu berikan bisa diterima dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya ada yang memberi kesimpulan nih dari hasil pembelajaran kita kali ini. Coba Oke, baik Rahma bisa simpulkan. Iya Bu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada BUMN, BUMS, dan BUMD. Ya. BUMN itu adalah badan usaha yang didirikan oleh negara pemerintah, bahkan seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan. Sedangkan BUMS itu badan usaha yang didirikan oleh seseorang atas kelompok orang dan punya tujuan utama mencari keuntungan atau laba. Sedangkan BUMD itu badan usaha milik daerah.
Itu aja Bu. Oke. Terima kasih banyak Rahma. Rahma berarti memperhatikan banget nih materi yang Ibu berikan ya. Selanjutnya Ibu memberikan informasi terkait materi minggu yang akan datang. Selain tugas yang dikerjakan oleh teman-teman, ini ada materi yang harus dipelajari juga teman-teman. Materinya itu keoperasian dalam perekonomian Indonesia. Kan modul Ibu sudah kasih di grup, bisa dibaca, bisa dipahami, bisa dipelajari. Apa yang tidak tahu minggu besok bisa ditanyakan, oke? Bisa didiskusikan oleh kita semua. Sebelumnya Ibu mohon maaf atas perkataan yang tidak mengenakan di pertemuan kali ini. Kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Nafla bisa dipimpin untuk doa penutup. Ya, teman-teman, sudah selesai pembelajaran. Mari kita tutup dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Segitu aja teman-teman, kita beri apresiasi dengan bertepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.